Oke, kita akan membahas sedikit terkait dengan legalitas dan etika keamanan informasi. Ya, mohon maaf kemarin tidak bisa masuk. Ya, ini saya akan kasih dua materi sekaligus. Nah, outline-nya ya, ini ada hukum dan etika, kemudian polisai ya versus hukumnya seperti apa, lalu ada etika keamanan informasi, kemudian perbedaan etika antar budaya. Nah, ini juga perlu sekali ya. Maksudnya apa? Nanti antara ada budaya antar etika dan antar budaya itu sangat erat kaitannya dengan apa dengan kebiasaan kita. Di satu sisi secara etika itu bagus, tapi sasa dengan budaya lain dengan budaya lain itu belum tentu bagus. Ya. Nah, sebagai seorang profesional bidang keamanan informasi di masa depan, ya kita harus memahami ruang lingkup tanggung jawab tentang legalitas dan etika dari sebuah organisasi ya untuk meminimalkan kewajiban dan mengurangi risiko. Seorang praktisi keamanan informasi harus memahami lingkungan legalitas terkini, selalu up to date terhadap hukum dan peraturan, lalu mengamati permasalahan baru yang muncul. Nah, dasar hukum ya, peraturan yang memerintahkan atau melarang perilaku sosial tertentu. Kalau etika itu biasanya perilaku yang diterima secara sosial, moral budaya, sikap moral atau kebiasaan dari suatu grup tertentu. Misalnya etik lahir berdasarkan hal ini. Lalu hukum membawa sanksi dan dari otoritas pemerintahan, sementara etik itu tidak. Ada liability organisasi, liability kewajiban legal dari sebuah entitas yang melampaui hukum pidana atau perdata, termasuk kewajiban legal untuk membuat restitusi. Kemudian ada duker, ya, jaminan bahwa para pekerja tahu apa yang dilakukan dapat diterima dan tahu konsekuensi dari aksi yang ilegal atau tidak etis. Ada due diligence, ya, melakukan suatu upaya yang valid untuk melindungi pihak lain. Kemudian ada jurisdiction, ya, hak pengadilan untuk menyelidiki sebuah kasus jika kesalahan dilakukan dalam wilayah teritori atau melibatkan warga negara. Ini kalau kita melihat polisai ya proses hukum, polisai atau kebijakan mendeskripsikan perilaku pekerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kemudian kalau kebijakan ya difungsikan sebagai hukum organisasi harus dibuat secara hati-hati untuk memastikan kebijakan tersebut lengkap, sesuai dan diterapkan secara adil kepada semua orang di lingkungan kerja. Perbedaan antara kebijakan dan hukum ya bahwa ketidaktahuan terhadap suatu kebijakan merupakan alasan yang bisa diterima. Nah, kriterianya ada diseminasi, ya, ada review, ada comprehension, ya, compliance, kemudian ada uniform enforcement. Ini 5 kriteria. Tipe-tipe hukum ada perdata, pidana, privat, dan publik. Kemudian ada juga hukum internasional. Ya, jika organisasi melakukan bisnis di internet, mereka melakukan bisnis secara global, profesional harus peka terhadap hukum dan nilai etika dari banyak budaya, komunitas, dan negara yang berbeda. Lalu hukum internasional penting, tapi penegakannya juga terbatas. Kenapa? Ya, uh, banyak faktor ya untuk masalah hukum internasional. Ya. Dan juga tentu saja ya, berarti ada faktor kepentingan juga di sana. Nah, kalau kita bicara masalah konvensi tentang kejahatan cyber, ya, kalau European Council Cybercrime Convention ya membentuk tugas internasional untuk mengawasi fungsi keamanan internasional berdasarkan hukum teknologi internasional standar, kemudian berupaya meningkatkan efektivitas investigasi internasional terhadap pelanggaran hukum teknologi diterima dengan baik oleh pendukung kekayaan intelektual, kurang adanya ketentuan realistik untuk penegakan hukum. Ini idealnya, tapi di lapangan tidak mungkin seperti ini ya. Kenapa? Dari satu sisi negara lain itu beranggapan bahwa itu sebuah kejahatan cyber, tapi di satu sisi negara pelaku belum tentu itu melakukan menjadi sebuah kejahatan. Misalnya apa? Cina misalnya. China ketika melakukan cyber attack atau cyber war ya terhadap negara lain, bagi negara lain ya yang diserang itu merupakan kejahatan cyber, tapi bagi negara China itu tidak ya. Itu bisa saja merupakan sebuah propaganda atau yang lain-lainnya. Makanya terkadang kita harus melihat sisinya itu jangan sisi dari secara global, tapi kita lihat juga ada faktor kepentingan. Misalnya juga antara kita rame sekarang ya antara Rusia dan Ukraina dan NATO ya. Dan sisi ya Rusia itu sudah melanggar convention ya, convention terkait dengan itu mas, ada, oh ya alhamdulillah, terkait dengan convention ya, misalnya apa, Rusia
NATO beranggapan bahwa Rusia sudah melakukan kejahatan-kejahatan misalnya di bidang cyber, melakukan peretasan baik itu di organisasi, baik pun di militer maupun publik dan lain-lainnya. Mari diantar ini, diantar. Oh, sip, alhamdulillah. Jujur berarti drivernya. Itu siapa dapat mana? Dititip ke mahasiswa apa ke Di bawah langsung sama orangnya, nungguin di bawah orang. ya Allah ya. Masih nggak mau. Hah? Wah, hebat tuh. Ya, ya. Mau lanjut. Ya, ada dulu ya. Ya. Nah, tapi dari satu sisi yang lain, misalnya dari Ukraina atau bahwa itu melakukan sebuah kejahatan. Ya, makanya lagi-lagi kita jangan terlalu polos-polos amat lah ya. Nah, namun kenyataannya kita itu ya seperti itu. Ya, misalnya apa? Sekarang misalnya yang lagi rame ya, kasusnya uh, Pulau Rempang. Ya. Nah, di mana dikatakan bahwa ini secara teknologi ya. Nah, secara informasi katakan bahwa investasi 138 triliun untuk mendirikan apa pabrik besar-besaran glasses ya, yang mengatakan bahwa ingin mendirikan pabrik glasses terbesar nomor 2 di Indonesia. Nah, tapi kita harus sebagai kaum muda, kita harus melihat realitanya. Misalnya apa? CNY itu seperti apa? CNY sudah ada misalnya dia mendirikan pabrik di salah satu di daerah di Indonesia. Ya, kemudian apa lagi? Kita lihat juga equity-nya. Kemudian kita lihat juga kemungkinan apa mungkin memberikan investasi yang 100 triliun. Apakah ada misalnya ada pernyataan bahwa mereka akan memberikan dana sekian 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 triliun. Nah, ini kan harus kita uh, bermain di sini. Ketika kita menggali sebuah informasi, misalnya menggali informasi terkait dengan data-data yang ada tadi, nah kita bisa saja mas, nanti kena juga namanya apa kalau di Indonesia ya, bisa juga kena. Yang pertama, kalau kita menyebarkan informasi yang valid misalnya, ya makanya tergantung dari sisi mana kita berdiri. Ya, ketika kita memberikan informasi yang valid, misalnya, oh ternyata Xianyi itu omsetnya hanya sekian sekian ratus juta misalnya atau sekian miliar dolar, ya apakah mungkin bisa mendanakan 11, sekian miliar US dollar misalnya, ya sedangkan jumlah asetnya saja tidak menyampai 2 miliar dolar. Nah, ketika kita memberikan informasi-informasi tadi, nah kita bisa saja akan dikenakan sanksi-sanksi oleh pihak Indonesia, misalnya pihak kepolisian atau cyber Indonesia dengan mengasumsikan bahwa ini berita invalid. Nah, makanya kita katakan lagi ya bahwa di Indonesia itu hukum itu tergantung dari sisi mana kita berdiri. Walaupun data yang kita sampaikan itu adalah benar, tetapi ketika itu menyangkut dengan kepentingan politik, kepentingan lain, ini akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Dulu kita sempat bahas ya bahwa di Indonesia mungkin satu-satu negara ketika terjadi kasus kejahatan, CCTV-nya selalu hilang, misalnya, ya selalu hilang, tidak berfungsi. Hanya di Indonesia selalu CCTV-nya tidak berfungsi. Nah, ini salah satu contohnya mungkin ya. Kemudian ada juga kesepakatan pada transaksi kekayaan intelektual. Nah, kalau kita berbicara masalah intelektual property ya, kalau kita secara apa konseptualnya itu bagus sekali, di mana penerapan prinsip dasar perdagangan dan kesepakatan kekayaan intelektual internasional, pemberian perlindungan cukup terhadap hak haki, ya, menegakkan atas haki oleh negara pada teritori mereka, penyelesaian persen atas kekayaan intelektual, pengaturan transisi saat sistem baru diperkenalkan. Nah, ini ideal seperti ini. Tapi kita melihat, laki-laki kita lihat, apakah di negara-negara lain menganut hal-hal yang demikian? Ya, kan tentu tidak disamaratakan. Misalnya apa? Di Cina tidak mengakui namanya hak kekayaan intelektual. Siapapun bisa memasukkan, siapapun bisa memproduksi di Cina. Ya, jadi apa? Mereka mendapatkan cuan. Ya. Mereka mendapatkan apa uang dari transaksi-transaksi yang demikian. Ya, apakah mereka mematuhi hal-hal yang disepakati? Nah, kan belum tentu. Hanya saja kadang kita itu terlalu lurus-lurus amat mempercayai bahwa orang luar itu sangat bagus. Contohnya apa? Ya, contoh sederhana begini. Mental inlander orang Indonesia itu masih kuat sekali, masih kencang sekali. Contohnya bagaimana? Ketika kita melihat ya ada turis asing dari luar, ya di tempat wisata, apa yang kita lakukan? Pasti yang akan kita lakukan adalah meminta foto bersama dengan orang luar, bule tadi. Kenapa? Kita berasumsi bahwa, oh, bule ini luar biasa, keren, keren, keren. Padahal belum tentu, ya? Bukan. MKSI, Mbak. Nah, ini kan mental-mental inender, mental penjajah kita kan. Kita menganggap bahwa negara lain itu lebih hebat daripada kita, padahal belum tentu. Ya. Dan hukum-hukum kita, ya, kalau kita perhatikan di Indonesia,
baik itu perdata dan perdata, kita masih menganut hukum-hukum yang dibuat oleh Belanda. Dan hukum internasional pun ya masih mengacu kepada hukum Belanda. Kenapa hukum Belanda? Ya kita ketahui dari sejarahnya bahwa zaman-zaman dulu Belanda melakukan invasi ke daerah-daerah yang luar sekali ya, ke Eropa dan lainnya, sehingga banyak hukum-hukum yang menganut ke Belanda tadi ya, Belanda, Inggris dan lain-lain. Tapi kalau hukum internasional biasanya banyak mengarah ke Belanda. Nah, Digital Millennium Copyright Act ya. Nah, kita lihat lagi ada sama yang namanya copyright ya. Nah, DMCA merupakan sebuah kontribusi dari US terhadap upaya secara internasional untuk mengurangi dampak pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan privasi. Merupakan respon terhadap European Union Directive yang menambahkan perlindungan terhadap individu mengenai pemrosesan dan perdagangan bebas dari data personal. Idealnya seperti ini. Tapi kita lihat ya, uh, tidak ada yang benar-benar ideal. Semuanya berasumsi bahwa ketika menciptakan sebuah satu hal, pasti yang lain akan membuat bagaimana teknologi itu bisa ditiru. Kita lihat ya, jadinya misalnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita lihat begitu senjata rampasan yang didapat oleh Rusia, Rusia akan mempelajari senjata-senjata ini, apa saja kelemahannya, apa saja kekurangannya, dan mereka akan menciptakan bagaimana untuk melakukan lawan dari kontra dari teknologi-teknologi yang sana. Kemudian apa lagi? Ketika kalau teman-teman nonton filmnya yang atom itu, ya, ketika Amerika menciptakan atom, nah, Rusia pun akhirnya juga menciptakan atom juga, ya, dari informasi-informasi yang mereka peroleh. Nah, apakah itu bukan juga kalau kita melihat terkait dengan copyright? Ya, belum lagi masalah digital. Ya. Nah, digital apa? Ya. Kalau ketika kita memang benar-benar lurus mematuhi hal-hal demikian, kita tidak akan pernah maju. Kalau itu menurut persepsi dan asumsi dari saya pribadi. Ya, kenapa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita terkait dengan namanya copyright. Contoh sederhana begini. Ketika ada sebuah haki, misalnya, di mana ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau implementasi atau rumus atau metode, ya, di mana metode ini terpaksa harus menggunakan metode yang sudah orang ahlikan. Akhirnya apa? Kita terbentur, ya, terbentur dengan haki tadi. Sehingga ketika untuk melompat lompatan yang sudah dihakikan tadi, kita tidak bisa. Kenapa? Terbentur dengan haki. Imbasnya apa? Ya stagnan kita. Ya, saya ingin menciptakan sesuatu, tapi menggunakan rumus ini. Namun ketika kita menggunakan rumus ini, ternyata sudah dihakikan. Nah, dan untuk menggunakan rumus ini, kita harus berbayar. Ya. Nah, ini juga repot juga. Contoh sederhananya, yang lain lagi ya, misalnya teman-teman juga menggunakan token listrik, ya, token listrik yang digunakan PLN. Nah, kita banyak orang tidak mengetahui bahwa sekian token, ya, misalnya itu kita membayar royalti kepada penemunya, misalnya Cina. Ya, kemudian apa lagi peralatan yang lainnya. Nah, berapa yang didapatkan oleh mereka? Nah, dan kenapa tidak kita menciptakan peralatan yang sedemikian rupa sehingga harganya menjadi lebih murah? Nah, dari sisi perdagangan tadi, ya, coba chat saja di Google. Siapa yang penemu misalnya token listrik tadi? Bagaimana peralatannya dan lainnya? Nah, ini ada royalti. Nah, misalnya ini kita bisa kurang menggunakan produk-produk lokal, kan luar biasa. Belum lagi sisi yang lain ya. Kemudian etika keamanan informasi. Nah, banyak grup profesional seperti dokter, lawyer, ya, memiliki aturan yang jelas yang mengatur etika perilaku dalam lingkungan kerja. Bidang IT dan IS tidak memiliki kode etik yang mengikat, tetapi asosiasi profesi seperti ACM, yang kemudian ISA bekerja untuk menyusun kode etik profesi. Ya. Sederhananya kalau kita melihat kode etik, ya, misal begini, ya, ketika pemerintah memberikan sebuah informasi melalui media massa atau media propagandanya, ya, baik itu stasiun televisi, surat kabar ataupun portal-portal berita. Nah, apakah kita mengetahui misalnya, ya, bahwa portal berita tersebut memberikan informasi yang valid? Ya, selama ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah mendapatkan justifikasi bahwa informasi ini adalah informasi valid. Bagi pemerintah adalah ketika informasi itu valid, ya, ketika informasi itu berisi terkait dengan menyanjung pemerintah, pro pemerintah, ya, kemudian segala macam yang dilakukan oleh pemerintah secara baik-baik, ya, itu diberitakan. Namun ketika portal berita atau informasi tersebut yang kontra dengan pemerintah itu selalu dianggap sebagai hoax. Nah, dan kacaunya, celakanya, yang menjadi korban di sini adalah ketika orang memotong kutipan dari berita tersebut, ya, berita atau memotong URL-nya, ya, menyalin URL-nya atau melakukan copy paste beritanya kemudian URL-nya,
maka yang dikejar biasanya adalah orang yang mempublikasi berita tersebut di sosial medianya. Nah, kenapa yang tidak dikejar adalah pemilik portal beritanya atau media televisinya? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, kode etik mana yang kita pegang? Ya. Atau jangan-jangan kode etik itu hanya batas simbol saja. Nah, kemudian kenyataannya bahwa apa yang berlaku di kita, ya misalnya, ya itu adalah tergantung dengan power. Ya. Ketika kita pro dengan pemerintahan misalnya, maka kita aman-aman saja. Tapi ketika kita kontra dengan pemerintahan, wassalam. Ya. Nah, ini kan juga standar-standar yang berbeda. Namun, lagi-lagi, kalau secara konseptualnya, etikanya itu sudah tertata. Ya. Nah, di sini Ten Commandments komputer etik ya, tidak menggunakan komputer untuk mengganggu orang lain. Nah, kalau kita lihat, ini lucu. Ya. Tidak berlaku untuk yang berlawanan. Berlaku untuk misalnya pada buzzer. Ya. Benar-benar untuk yang hal-hal yang lainnya. Benar lagi tidak mengintervensi pekerjaan komputer orang lain. Ya. Tidak mengintip file komputer orang lain. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Ya. Tidak menggunakan komputer untuk memberikan saksi palsu. Tidak mengcopy atau menggunakan properti software yang belum dibeli. Tidak menggunakan sumber daya komputer online tanpa izin atau kompensasi. Tidak menjiplak hasil intelektual, mempertimbangkan konsekuensi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya ketika kepolisian melakukan razia terhadap pembajakan copyright, ya terhadap misalnya warnet, ya, kemudian terhadap dunia usaha dan lainnya, yang menjadi pertanyaan, apakah kita yakin 100% bahwa kepolisian, piranti perangkat kepolisian itu semuanya ori? Ya. Apakah kita percaya bahwa piranti yang digunakan oleh polisi ya di kantor-kantornya itu ori? Ya, saya tidak yakin 100%. Ya. Misalnya apa? Ya, banyak kan komputer-komputer yang dipakai di polisian, kemudian apalagi laptop yang dipakai. Apakah itu semuanya ori? Tidak. Saya berani bertaruh 100% itu tidak mungkin ori semua. Bisa saja itu ada bajakan. Ya. Bahkan di kampus kita ya memang ada beberapa yang menggunakan yang ori, tapi ada juga yang kita kepakai menggunakan yang tidak berlisensi. Nah, sehingga apa? Kita itu terkadang menggebuk maling, tapi kita sendiri jadi maling sebenarnya tanpa sadar. Bahkan di Kominfo sendiri pun ya, ketika ada larangan PSE, ya tidak boleh tapi mereka sendiri memakai, kan lucu. Ya, teman-teman nanti sendiri bagaimana aturan pelanggaran PSE. Ya. Nah, sedangkan di Kominfo sendiri masih menggunakan PSE beberapa. Nah, perbedaan etika antar budaya. Ya. Perbedaan budaya menyebabkan kesulitan untuk menentukan apa yang etis dan yang tidak ini jelas. Ya. Di satu sisi mereka menganggap etis, di satu sisi itu tidak etis. Nah, ini budaya. Nah, kesulitan terjadi saat perilaku etika sebuah bangsa konflik dengan etika dengan konflik dari kelompok bangsa lain. Misal, dalam hal budaya orang Asia dalam menggunakan teknologi komputer dianggap sebagai pembaca software oleh bangsa lain. Padahal kita it's oke-oke saja, nggak ada masalah kan. Ya. Ya, karena kita mencari kalau ada yang murah atau gratis, kenapa harus berbayar? Kan itu kan. Kenapa? Kita kan kaum mendang-mending. Ya. Kalau ada yang gratis, kenapa harus kita yang berbayar? Mendingan buat yang lain. Ya. Nah, ini budaya ya yang sudah dianggap sebagai budaya kaum mendang-mending. Nah, faktor utama menyamakan persepsi tentang etika dalam sebuah populasi kecil adalah pendidikan. Pekerja harus dilatih tentang perilaku yang diterapkan dalam kode etik pekerja, khususnya dalam ranah keamanan informasi. Pelatihan etik yang tepat penting untuk membentuk pengguna sistem yang berpengetahuan, siap, dan bersiko rendah. Pencegahan, ya, 3 penyebab umum perilaku tidak etis dan ilegal. Ada pengabaian, kecelakaan, dan kesengajaan. Pencegahan merupakan metode terbaik untuk menghindarkan aktivitas ilegal dan tidak etis. Ada hukum, kebijakan, dan pengawasan teknis. Bikin aja mas filenya mas. Kirim aja filenya. Hukum dan kebijakan, ya. Oke. Oh, iya. Oke mas. Oke. Hukum dan kebijakan hanya berbeda pada 3 kondisi. Ketakutan terhadap hukum, kemungkinan tertangkap, kemungkinan hukum yang diberikan. Kode etik, ya. Beberapa organisasi profesional telah menyusun kode etik.
Kode etik dapat memberikan pengaruh positif, namun banyak pemberi kerja tidak mendorong pekerja untuk bergabung dalam organisasi profesional tersebut. Merupakan tanggung jawab profesional, kebijakan, dan aturan dari pemberi kerja. Nah, ini masalah kode etik ini juga luas sekali ya. Misalnya apa? Ya, sederhananya. Contoh, dosen melarang mahasiswa melakukan plagiasi ya dalam hal apapun. Namun tidak banyak juga ya. Banyak juga dosen melakukan mencari materi ya dari dunia maya ya termasuk saya kan. Nah, ini kalau kita melihat apakah melanggar kode etik? Ya, jelas ya. Nah, sharing ilmu. Nah, ini kadang kita juga repot juga antara pelanggaran kode etik ya itu tipis-tipis ya 50-50 tergantung dari sudut pandang kita melihat. Ya, ada organisasi ya, ada ACM ya, kemudian ada ISC2 ya, ada SANS ya, ada ISAKA dan ISA. Ini organisasi profesi utama dibilang IT. Oke, untuk yang pertama ada yang tanyakan? Belum, Pak. Oke. Ya, ya, mana Mas? Bentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita akan bahas terkait dengan manajemen risiko. Nah, kalau kita lihat manajemen risiko ya, ada identifikasi risiko, ada asesmen risiko, serta pengendalian risiko. Dulu saat IT mulai diimplementasikan, muncul fenomena keunggulan kompetitif. Tetapi yang terjadi saat ini adalah kelemahan kompetitif. Manajemen risiko adalah proses identifikasi kerentanan dalam sebuah sistem informasi, organisasi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan aspek CIA kemarin yang kita bahas pada semua komponen. Ada 3 langkah ya. Yang pertama lakukan identifikasi risiko, asesmen risiko, dan kontrol dari risiko. Nah, kita lihat ya, ini risk management, ada risk identifikasi, di mana risk identifikasi itu melakukan identifikasi dan inventory aset, klasifikasi dan prioritas dari aset, lalu identifikasi dan prioritas dari trades, ancaman. Lalu ada risk assessment. Ya. Identifikasi apa kelemahan ya terhadap aset-aset dan trade ancamannya. Lalu melakukan identifikasi, quantify aset exposure seperti apa.
Kemudian ada risk control, ya, ada memilih strategi, kemudian melakukan justify control dan implementasi serta monitor dari kontrol tersebut. Nah, kalau identifikasi risiko, sebuah proses asesmen ancaman, mengidentifikasi dan menghitung risiko yang dihadapi oleh masing-masing aset. Langkah pertama dalam proses identifikasi risiko adalah dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen proyek, dimulai dengan mengorganisir sebuah tim berisi perwakilan dari semua kelompok yang berdampak, proses yang kemudian harus direncanakan, pelaksanaan secara periodik, ya, review, presentasi pada manajemen, tugas ditata, penugasan dibuat dan dijadwal, didiskusikan. Sini ada komponen identifikasi risiko, kategorinya, ya. Kalau kita lihat ada tradisional sistem komponennya seperti apa, kemudian SDLC-nya komponen seperti apa. Di sini juga ada risiko manajemen sistem komponennya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kalau kita lihat ada orang, prosedur dan data, sumber daya manusia, dokumentasi, dan aset informasi, data lebih sulit diidentifikasi. Ya. Namun, atribut aset penting, human ya, ada nama orang, ya, nama posisi, number, ID, supervisor, lalu ada level izin keamanan seperti apa, kemudian ada keterampilan khusus, lalu ada prosedur yang meliputi deskripsinya, tujuan, pada elemen apa prosedur sematkan, lokasi penyimpanannya, untuk referensi, dan untuk update. Lalu ada data, ada klasifikasi, pemilik, pencipta, manajer, lalu ada ukuran, struktur data yang digunakan, online kah atau offline, kemudian ada lokasi, prosedur backup yang dimanfaatkan. Hardware, software, dan jaringan, atribut informasi yang ditelusuri tergantung kepada kebutuhan organisasi dan upaya manajemen risiko. Kebutuhan manajemen akan keamanan informasi dan teknologi. Atribut aset yang perlu dipertimbangkan, misalnya nama IP address, MAC address, tipe elemen, nomor seri, nama pabrik, nomor model atau part, versi software, lokasi fisiknya atau logik, pengendalian entitas. Lalu ada tool otomatis dapat mengidentifikasi sistem elemen untuk komponen hardware, software, dan jaringan. Nah, klasifikasi dan manajemen data, para pemilik informasi bertanggung jawab atas klasifikasi aset informasi. Klasifikasi informasi harus direview secara periodik, kemudian kebanyakan organisasi tidak membutuhkan detail klasifikasi. Setiap pengguna data diberikan sebuah level otorisasi yang mengidentifikasikan level klasifikasinya. Sebelum mengakses kumpulan data tertentu, pekerja harus memenuhi persyaratan yang perlu diketahui. Nah, ada skema klasifikasi data, ada konfidensial, internal, dan data publik. Klasifikasi komponen harus spesifik untuk penentuan level prioritas. Kategorinya harus komprehensif dan eksklusif. Pertanyaan yang membantu membangun kriteria aset informasi mana saja yang pertama, yang paling penting untuk mencapai organisasi seperti apa, ya, suksesnya. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang terbesar, paling mahal untuk digantikan atau dilindungi itu seperti apa, yang akan mengakibatkan kerugian terbesar jika diungkap. Ya. Nih, kalau misalnya kalau kita pada jaringan misalnya kita bisa melakukan penetrasi test. Ya. Misalnya apa? Kira-kira kalau melakukan penetrasi tes, orang itu biasanya apa saja yang akan dicari? Nah, misalnya bisa saja nanti dari sisi softwarenya, tapi jarang ya. Atau kelemahannya, kelemahannya. Lalu bisa saja misalnya dari social engineering. Dari sebuah sistemnya mungkin sudah bagus ya, karena biasanya vendor pasti menggunakan third party-nya untuk melakukan proses security-nya. Itu pasti menggunakan third party. Atau bisa saja yang kebanyakan itu ditemukan itu biasanya di social engineering-nya, human-nya biasanya. Kemudian apa lagi? Yang sering adalah ketika orang dia menghidupkan komputer ya, sederhananya seperti di rumah sembarangan di server ya, menghidupkan komputer, kemudian komputernya tetap posisi nyala dan kemudian ditinggal ya, ditinggal apa? Apakah ke toilet, apakah ke WC atau untuk aktivitas yang lain di kantor. Biasanya apa? Ini saya sering sekali lihat di server di UPTTI misalnya. Ya. Laptop komputer PC-nya masih nyala. Ya. Kemudian apa lagi? Komputer masih nyala, kemudian ditinggal. Apakah makan dan lainnya? Kadang kan saya lihat berapa kali ke UPTTI kosong. Ya. Nah, ini saja dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan seperti apa? Ya.
saya upah orang, misalnya saya upah orang atau karyawan-karyawan yang bekerja di sana, tukang bersih atau apa-apa, ya untuk menyuruh mereka untuk mengakses komputer tersebut. Ya, saya kasih tahu cara-caranya. Oh, harus buka ini, gunakan ini. Untuk mendapat apa? Mendapatkan data atau hak akses atau yang saya perlukan untuk sesuatu hal yang untuk kepentingan saya pribadi misalnya. Ya, itu bisa saja. Nah, itu terkait dengan social engineering. Lalu ada identifikasi, ya, dan prioritas ancaman. Ancaman yang real perlu diinvestigasi, sementara ancaman yang kurang penting disisihkan. Ya, asesmen ancaman. Ancaman mana yang menghadirkan bahaya terhadap aset? Lalu, ancaman mana yang paling membahayakan informasi? Berapa biaya untuk proses recovery dan dari serangan? Ancaman mana yang membutuhkan biaya terbesar untuk pencegahan? Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa ketika terjadi data breach, baik itu BPJS, data KTP dan lainnya, itu mungkin orang kita itu berasumsi bahwa tidak ada ancaman sana. Kenapa? Tadi ya, ini kita kan susah sekali untuk mengeluarkan namanya biaya-biaya ketika terdapat data bocor. Ya sudah, ketika data bocor ya sudahlah, apalagi yang mau dilakukan. Ya, data sudah bocor, file-file sudah di-download, ya. Data-data kita sudah ke-download semuanya, sekian sekian terabyte kah, atau sekian giga kah? Ya, kita tidak peduli, orang-orang kita tidak peduli. Kenapa? Selagi data itu tidak merugikan kita untuk saat ini, itu orang tidak ambil pusing. Ya, bahkan pihak penyidik pun juga tidak ambil pusing. Ya, paling-paling besok kasusnya akan tenggelam dengan kasus-kasus yang lain. Ya, kita bisa lihat saja deh track recordnya bagaimana kasusnya Bjorka, kasusnya ABC, kemudian kasusnya apa Gojek, kasusnya Abu Rizal Bakri. Ya, kemudian yang baru-baru ini juga kalau kita lihat ya banyak sekali website-website ya yang diambil yang berubah menjadi website judi online. Nah, apakah diproses? Ya, kalau tidak, walaupun setengah mati kita melakukan proses laporan atau lainnya, apakah ditanggapin? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Nah, kenapa? Tahulah ya. Nah, identifikasi kelemahan. Jalan khusus yang dapat dieksploitasi oleh suatu agen ancaman untuk menyerang aset informasi disebut dengan kerentanan. Ya, di sini setiap ancaman dapat dilakukan dan daftar aset dan kerentanan organisasi. Ya, proses bekerja dengan baik saat orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dalam organisasi bekerja secara berkelanjutan dalam suatu rangkaian sesi brainstormingnya. Di akhir proses identifikasi risiko didapatkan daftar aset dan kerentanannya. Ancaman risiko, asesmen risiko, mengevaluasi risiko relatif untuk setiap kerentanan, menetapkan sebuah rate atau skor risiko untuk setiap aset informasi. Tujuan utama tahap ini membuat sebuah metode untuk mengevaluasi risiko relatif dari setiap rentan yang terdaftar. Nah, kemungkinan ya ada probabilitas untuk sebuah kerentanan tertentu akan menjadi objek dari serangan yang sukses. Menetapkan nilai numerik, ya, baik itu 0,1 sampai 1 atau dari 1 sampai 100. Ini skala prioritas. 0 tidak digunakan sebab kerentanan dengan likelihood ya, likelihood 0 dihapus dari daftar aset dan kerentanannya. Gunakan model rating yang dipilih secara konsisten. Kemudian menggunakan referensi eksternal untuk nilai yang telah direview atau disesuaikan untuk keadaan tertentu. Nah, ini untuk tujuan asesmen risiko relatif, di mana risiko likelihood kali nilai akses informasi. Persentase risiko yang dimitigasi oleh kontrol terkini plus ketidakpastian pengetahuan terkini terhadap kerentanan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Belum? Oke, materi sudah saya share tadi ya dari ketua kelas. Nanti bisa di-share lagi. Kemudian kalau nggak ada, saya cukupkan tadi dulu ya. Ini banyak mahasiswa mau bimbingan. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang Waalaikumsalam. yang nggak bisa absen, saya absenkan nanti ya. Yang bisa absen, saya absenkan nanti. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya end ya. Terima kasih Pak.